Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru, yaitu informasi penting yang wajib diketahui oleh seluruh pelamar CPNS maupun P3K. Karena di sini ada aturan baru ya teman bagi seluruh pelamar, yaitu dimulai tanggal 7 Oktober 2021. Yang mana aturannya ini adalah FR ini resmi dilarang. Yang mana di sini diposting langsung oleh Bapak Abi Ridwan ya teman, melalui akun resmi Twitternya. Nah, kita langsung saja cek teman Twitter beliau. Nah, ini dia teman, ini adalah akun resmi Twitter milik Bapak Abi Ridwan. Kita lihat postingan beliau yang mana 29 menit yang lalu beliau memposting hal yang penting ya teman, yang wajib diketahui. Kita baca, mulai 7 Oktober 2021, Field Report atau FR resmi dilarang. Siapapun yang masih melakukan akan didiskualifikasi sebagai peserta CASN. Nah, jadi ini peringatan keras ya teman, peringatan keras pasca 7 Oktober ini dilarang untuk menyebarkan FR ataupun bocoran soal-soal yang keluar dalam ujian CPNS maupun P3K. Jadi buat teman perhatikan baik-baik karena resikonya ini adalah didiskualifikasi sebagai peserta seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K. Ingin melaporkan pelaku FR pasca 7 Oktober 2021, silakan melalui. Nah, ini dia teman tautan untuk melaporkan peserta yang masih mengirim FR pasca 7 Oktober 2021. Nah, jadi buat teman mulai dari sekarang ini lebih berhati-hati lagi ya teman. Jangan asal menge-share FR ataupun bocoran soal-soal. Karena nantinya apabila ada pelamar yang melaporkan, maka bisa saja pelamar tersebut ini didiskualifikasi sebagai peserta seleksi CPNS maupun P3K. Nah, jadi eman sekali ya teman, eman sekali. Jadi buat teman perhatikan mulai dari sekarang. Jangan asal lapor, jangan lapor asal. Nah, jadi buat teman-teman, jika ingin melaporkan peserta yang mengirim FR ini, maka teman-teman harus telusuri terlebih dahulu apakah benar-benar pelamar tersebut telah mengirimkan FR yang dilarang. Jadi seperti itu ya teman, jadi jangan asal melapor. Kemudian di sini adalah contoh ya teman, konfirmasi lembar persetujuan. Dalam mengikuti seleksi dengan CATBKN ini, Anda setuju untuk tidak menyebarkan soal yang diberikan. Sebagian atau seluruhnya melalui media apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Anda setuju untuk didiskualifikasi bila terbukti menyebarkan soal CATBKN. Nah, jadi di sini ada konfirmasi lembar persetujuan ya teman. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengklik iya, maka teman-teman sudah resmi menyetujui bahwa teman-teman tidak akan menyebar FR ini. Dan apabila terbukti di kemudian hari menyebar, maka resikonya adalah didiskualifikasi sebagai peserta seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K. Nah, kita langsung saja cek teman-teman tautan yang dikirim oleh Bapak Abi Ridwan ini. Kita klik. Nah, ini dia teman-teman form laporan FR. Jika teman-teman ingin melaporkan, maka teman-teman tinggal klik saja link yang sudah dikirim oleh Bapak Abi Ridwan ini. Yang mana di sini teman-teman diminta untuk menuliskan nama pelapor, yaitu nama lengkap, kemudian nomor HP, ini adalah nomor HP si pelapor ya teman, nomor HP-nya si pelapor, kemudian nama yang dilaporkan. Nah, jadi ini nama lengkap ya teman, nama lengkap yang dilaporkan yang terbukti menyebar FR pasca tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian instansi yang dilamar. Nah, jadi ini instansi ya teman, instansi yang dilamar. Jadi buat teman sebelum melaporkan, maka teman telusuri terlebih dahulu pelamar tersebut apakah benar-benar menyebar FR dan dia melamar di instansi mana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk mengunggah ataupun mengupload bukti screenshot FR yang telah dikirimkan oleh pelaku yang dilaporkan ini. Jadi nantinya teman-teman tinggal unggah saja di bagian sini bukti FR dari pelamar ini. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal klik saja yang kirim, maka nanti otomatis akan masuk ke pihak BKN ya teman, dan kemudian akan dicek kebenarannya apakah benar-benar menyebarkan FR, dan jika benar-benar terbukti maka resikonya ini sangat berat ya teman, seperti yang sudah admin sebutkan di awal, yaitu nantinya teman akan didiskualifikasi dari peserta seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K. Jadi seperti itu ya teman. Nah, jadi pesan admin bagi seluruh pelamar seleksi CPNS maupun P3K ini untuk lebih berhati-hati lagi ya teman.
mulai tanggal 7 Oktober. Jadi buat teman-teman jangan asal sembarang menyebarkan FR ataupun memberikan bocoran soal-soal yang diujikan pada waktu mengikuti ujian baik itu CPNS maupun P3K. Jadi seperti itu ya teman. Kemudian selanjutnya di sini juga ada postingan lain dari Bapak Abi Ridwan ya teman yang berkaitan dengan seleksi CPNS dan P3K. Kita lihat di sini. Nah, yang mana di sini Bapak Abi Ridwan memberikan wejangan ya teman kepada para peserta seleksi CPNS maupun P3K. Kita lihat di sini. Selamat pagi para pejuang NIP. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat ke medan laga SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K. Seraya bersyukur atas apa yang telah kita terima. Semoga tahun depan saya bisa search namamu di sistem informasi ASN. Nah, jadi semoga ya teman, semoga nantinya nama teman-teman ini masuk di sistem informasi ASN. Dan kemudian di sini banyak sekali pelamar yang berkomentar ya teman terkait postingan dari Bapak Abi Ridwan ini. Kita lihat di sini yang umur di bawah 35 tahun Pak, berharap juga dapat afirmasi supaya bisa lolos tahun ini. Nah, jadi ini sedikit masukan ya teman dari salah satu pelamar P3K untuk Bapak Abi Ridwan. Dia berharap agar guru honorer yang berusia di bawah 35 tahun ini juga mendapatkan afirmasi supaya bisa lolos di P3K tahap yang pertama ini. Dan di sini banyak sekali pelamar yang berkomentar ya teman dari salah satu pelamar ini. Dulu yang 35 plus berharap ikut CPNS tapi nggak boleh dan tidak protes. Ya kena moratorium lama bingit dan tidak berdaya. Tolong dibantu Pak, meskipun besarannya hanya 5% saja supaya ada keadilan bagi yang usia 35 ke bawah. Iya, semoga dan disemogakan. Nah, jadi kita berdoa saja teman, semoga besok hari Jumat pada waktu pengumuman hasil seleksi P3K tahap pertama ini ada kejutan ya teman, ada kejutan dari Panselnas. Nah, kita tunggu saja teman. Kemudian selanjutnya di sini juga ada salah satu pelamar yang berkomentar ya teman. Maaf Bapak, nilai P3K kan tidak sama dengan CPNS yang langsung. Nilai P3K masih dikirim kembali ke Proktor, ke sistem Mendikbud. Untuk itu, kalau sudah ada pengumuman P3K, tolong sampaikan pada panitia untuk menampilkan juga nilai-nilai yang diperoleh pada saat ujian lalu, selain pernyataan lulus atau gugur. Nah, jadi ini juga sedikit masukan ya teman dari salah satu pelamar agar ujian seleksi P3K ini juga ditampilkan untuk nilai-nilainya. Kemudian di sini juga ada pelamar yang komentar, iya kemarin di lokasi ujian saya juga tidak ditempel nilai ujiannya. Nah, jadi kebanyakan tidak ditempel ya teman untuk ujian seleksi P3K ini. Kemudian selanjutnya di sini juga ada salah satu pelamar yang berkomentar, mohon maaf Pak, saya terus menyuarakan perlindungan guru honorer sekolah induk dalam seleksi P3K. Kami butuh dukungan dari semuanya pemangku kebijakan. Ini saya lakukan demi keadilan hak dan kemaslahatan hidup kami. Kemudian dibalas ya teman oleh salah satu pelamar, bukankah yang induk lebih diutamakan bila lulus passing grade? Terus keadilan apa lagi yang diminta? Adil untuk Anda, tapi belum tentu juga adil untuk yang lain. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.